Jadi kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah 36 tadi, ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan. Jadi hitungan bulan pun di sisi Allah itu 12. Sama seperti di bulan tahun Masehi juga 12 bulannya. Dimulai dari Januari diakhiri Desember. Nah, dalam hitungan Allah juga, ya, 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Itu sudah ditentukan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ketentuan bulan itu sebanyak 12 sudah ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah Allah tetapkan jumlah bulan itu 12. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Ya. Datang bulan juga gitu. Sebulan sekali. Jangan dikurang-kurang, jangan ditambah-tambah. Karena malasnya kadang-kadang tiap hari Kamis datang bulan. Sehingga tak sholat-sholat. Nggak nyindir ya. Iya kan? Bulan tuh jumlahnya 12 bu. Cuman kadang-kadang wanita yang malas sholat ditambahinya bulan itu sehingga menjadi 12 kali 4. Setiap hari Kamis datang bulan. Jadi 4 kali 12 berarti udah berapa? 40 lah. Nah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah cuman berapa bu? 12. Jangan ditambah, jangan dikurang. Biasanya kalau datang bulan ditambah, kalau gajian dikurangin. Jadi 12 bulan di sisi Allah. Ya. Nah, 12 itu sudah ketetapan Allah, jadi jangan dirubah. Siapa yang menjadikan 12 bulan itu Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan. Jumlah bulan itu 12, Allah yang menentukan. Kapan ditentukan Allah? Pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Nah, itu Allah tetapkan itu, ya. Nah, 12 bulan itu kalau dalam hitungan bulan Masehi sudah pada hafal dari Januari sampai Desember. Ayo kita sama-sama ulang kaji. Bilangan bulan dalam tahun Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram, Safar. Jangan ragu-ragu. Muharram, Safar, awal, akhir. Awal nggak ada ya. Yang ada Rabiul Awal. Awal nggak ada, akhir nggak ada ya. Ayo kita ulangi sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, ya 12. Jadi nggak ada awal, akhir, nggak ada itu. Yang ada Jumadil Awal, Jumadil awal, akhir, nggak ada. Yang ada Rabiul Awal, Rabiul nggak ada ya. Ustaz nggak ada. Tapi nggak ada ya. Baik, itu dia. 12 bulan. Kalau di dalam tahun Masehi, 12-nya dihitung dari Januari dan seterusnya. Nah, dari yang 12 bulan itu, ya, minha arba'atun hurum kata Allah. Ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram. Haram artinya di sini mulia, Ibu. Jadi haram dalam bahasa Arab ada 2 artinya. Yang pertama haram bisa artinya larangan, haram bisa artinya mulia. Saya tanya Ibu, arti haram itu menurut kaidah bahasa Arab ada berapa artinya? Bisa arti haram itu mulia, bisa arti haram itu dilarang. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma ukhilla li ghairillahi bi. Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah dan daging babi. Hurimat di situ artinya dilarang. Diharamkan atas kamu. Jadi ada kata haram itu bisa berarti larangan, bisa berarti mulia. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 36 arti minha arba'atun hurum, haram di situ artinya mulia. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Di dalam surat At-Taubah 36 enggak Allah jelaskan 4 bulan itu mana-mana saja. Biasanya kita kan mau tahu yang 4 itu mana Ustadz? Ada 4 bulan yang dimuliakan. Mana? Di dalam At-Taubah enggak ada. At-Taubah 36 enggak dijelaskan. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah 4 bulan yang mulia itu selain bulan Ramadan. Yang pertama bulan Muharram.
yang kedua bulan Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah. Ini 4 bulan yang dimuliakan. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah. 4. Jadi kalau kita mulai dari bulan yang pertama kan di dalam Islam itu Muharram ya. Jadi 4 bulan dari yang 12 itu sama-sama Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12. Itu dia. Ya. Rajab ini bulan yang ke-7. Besok. Bulan Rajab itu bulan yang ke-7. Rajab, Sa'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Jadi kita ada 4. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Inilah 4 bulan yang dimuliakan. Kenapa dia dimuliakan? Di dalam 4 bulan ini tidak boleh berperang kecuali diserang. Jadi umat Islam tidak boleh berperang selama bulan bulan haram ini. Tak boleh berperang. Nah, jadi ada 4 bulan ini. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang nggak sudah masa perang? Dengan apa kita memuliakan bulan yang 4 ini? Iya, benar. Kita muliakan bulan yang 4 ini salah satunya dengan berpuasa. Walaupun sekarang sebagian orang sudah pula ada yang mengatakan bid'ah hukumnya puasa di bulan Rajab. Tidak ada tuntunan Nabi katanya berpuasa di bulan Rajab. Ini keliru. Tuntunan Nabi ada. Tapi ketika kita sampaikan hadisnya, dikatakan pula hadisnya lemah, dhaif. Sebetulnya bukan hadisnya yang lemah. Yang lemah itu orangnya, bukan hadisnya. Lemah nggak sanggup puasa, udah. Jadi, saya kan kalau ada perdebatan begitu, saya cuma nanya. Karena gini, nggak ada hadisnya. Terus kita kasih tunjuk, ada hadisnya. Satu ketika Nabi didatangi orang. Ya, orang ini sudah pernah jumpa dengan Nabi setahun yang lalu masuk Islam. Kemudian setelah setahun masuk Islam nggak jumpa-jumpa. Terus ketika ada setahun itu dia datang kepada Nabi, dia bilang, antum lupa dengan saya ya Rasulullah. Iya, saya lupa dengan kamu. Kamu siapa? Saya si Polan. Yang tahun yang lalu Anda syahadatkan, saya masuk Islam. Ya kan? Nah, Anda nggak kenal sama saya karena saya sudah kurus sekali hari ini. Iya, saya nggak tanda dengan kamu karena kamu sekarang sudah kurus sekali, kata Rasul. Ya Rasul, sejak saya bersahadat itu sampai hari ini selama 1 tahun saya puasa. Tidak ada buka-buka. Saya puasa. Ya maksudnya tapi malam dia buka. Tapi sepanjang tahun itu dia puasa. Saban hari dia puasa. Walaupun setiap malam dia berbuka. Tapi sepanjang tahun dia berpuasa. Sehingga dia menjadi kurus, kering badannya. Nah, maka apa kata Rasul? Oh, jangan begitu. Jangan puasa setiap hari. Puasalah kamu pada bulan-bulan haram, kata Rasul. Jadi bulan-bulan haram itu 4 ini kan? Nah, kita kembali. Bulan haram yang mana? Yang 4 tadi. Muharram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, berarti dalil puasa bulan Rajab ada enggak? Ada enggak? Ada, karena Rasul menyuruh jangan puasa setiap hari. Puasalah pada bulan-bulan haram. Dan salah satu bulan haram adalah bulan Rajab. Nah, jadi kalau ada nanti ibu di luar yang udah ngikut ngaji sama saya, nanti mungkin akan dapat tantangan. Puasa ya bu? Iya, saya puasa. Kenapa? Oh, puasa itu nggak ada dalilnya bu, katanya. Nabi nggak pernah buat. Nabi nggak pernah buat tapi Nabi suruh, itu dalil. Dalil itu kadang-kadang Nabi nggak buat tapi Nabi suruh, itu dalil. Kalau semuanya harus dibuat Nabi baru menjadi dalil, ayo, nggak pernah Nabi itu ajan, nggak pernah. Nabi nggak pernah ajan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak pernah Nabi ajan. Yang ajan siapa? Bilal bin Rab. Nah, Nabi nyuruh, wahai Bilal ajan kalau sudah masuk waktu sholat. Nabi nggak pernah buat, tapi Nabi suruh. Jadi yang menjadi dalil bukan cuman apa yang diperbuat Rasul, apa yang dibuat dan apa yang disuruh. Nah, gitu ya memahaminya. Ini kadang-kadang orang sekarang nih, kemarin saya ada juga mengkoreksi tulisan orang seolah-olah mensesatkan orang yang puasa di bulan Rajab. Terus saya bilang, karena dalil yang kita kemukakan itu dikatakannya dalilnya dhaif, lemah. Oke. Sekarang
Finish saja, final saya bilang. Saya tanya, manakah yang lebih baik orang berpuasa di bulan Rajab karena beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak berpuasa di bulan Rajab karena memikirkan dalilnya? Coba jawab, saya bilang. Coba kita jawab sekarang. Mana yang lebih baik di sisi Allah? Orang yang berpuasa di bulan Rajab karena niat beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak berpuasa di bulan Rajab karena memikirkan dalilnya. Coba jawab, jujur hati kita. Lebih bagi puasa ibadah. Nah, nggak bisa jawab Ustadz itu. Akhirnya dia jujur, lebih baik yang puasa Ustadz. Ya udah. Ya kan? Dia ribut soal dalil. Kita bikin aja begitu. Ngapain ribut-ribut? Saya bilang. Ya kan? Kami tunjukkan dalil kami, kalian bilang lemah. Kami tunjukkan dalil kami, kalian bilang dhaif. Nah, sekarang udah. Ya kan? Kami punya dalil, kalian lemahkan. Sekarang kita jujur pakai hati. Yang puasa di bulan Rajab dengan yang enggak puasa di bulan Rajab, mana yang lebih baik di sisi Allah? Yang berpuasa, titik. Nah, disitulah orang tasawuf dalam belajar agama. Dalil itu belakangan. Ibadah kepada Allah itu lebih duluan. Awak nyari-nyari dalil, nggak sholat-sholat. Nyari-nyari dalil, nggak puasa-puasa. Padahal sumutasihu. Puasa itu menyehatkan kamu. Disuruh puasa. Yang haram puasa cuma 5 hari, Bu. Itu ada larangan. Jadi kalau nggak ada larangan, jangan haramkan. Asal ibadah itu halal, tapi menurut mereka asal ibadah itu haram. Jadi kalau nggak ada suruhan haram, tidak. Asal ibadah itu halal, boleh, bukan haram. Ketika ada suruhan jadi wajib, ketika ada larangan jadi haram. Tapi tidak ada ibadah yang dilarang. Perhatikan, Bu. Yang dilarang itu main judi, berzina, itu dilarang. Minum tua dilarang. Tidak ada ibadah yang dilarang Allah. Tidak ada ibadah yang dilarang Allah. Puasa pun begitu. Yang ada larangan puasa cuma 5 hari. Itu saja. Kapan itu larangan puasa yang tidak boleh puasa? Pertama, tanggal 1 Syawal. Itu tidak ada. Tanggal 1 Syawal tidak boleh Bu puasa. Walaupun ibu kuat mampu, nggak boleh. Hari raya. Itu memang ada hadisnya. Dilarang Nabi. Tidak boleh puasa di tanggal 1 Syawal, nggak boleh. Tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, nggak boleh. Itu haram. Tambah lagi 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Jadi totalnya 5. 1 Syawal, Idul Fitri, 10 Zulhijjah, Idul Adha, 11, 12, 13. Ini nggak boleh. Yang 5 hari dalam setahun nggak boleh puasa. Di situ jelas ada dalilnya. Kalau ada dalil baru boleh. Kalau nggak ada dalil, sekarang yang melarang puasa Rajab itu mana? Nah, tanya sama dia. Kami itu yakin yang dilarang Allah itu yang haram. Puasa yang 5 hari dilarang Allah, kami nggak kerjakan. Tapi puasa Rajab mana dalilnya? Melarangnya mana? Oh, nggak pernah dibuat Nabi, tapi Nabi suruh. Nabi suruh. Nah, di situ. Jadi bukan yang nggak pernah dibuat Nabi saja. Ini saya mau supaya kadang-kadang awak nyuruh, kadang-kadang begini saya kan kadang-kadang awak di jemaah awak suruh, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo puasa Rajab, ayo puasa Saban. Terus gitu ada orang begitu dia keluar dari ngaji ada tetangganya, ngapain kau puasa Rajab nggak ada dalil masuk neraka? Masya Allah. Ngaji opo sem kayak gini rek. Coba. Yang ianya dia malas. Nah, udah saya bawa tadi kita ke akal perasaan, jujur, mana lebih bagus. Nggak usah cerita dalil. Ya, karena dalil kita dilemahkan, dalil kita nggak disahkan. Nah, cerita perasaan saja coba. Mana? Rasa kita lah, berpuasa. Berpuasa ibadah kok, nahan lapar. Karena berpuasa, beribadah kepada Allah. Nahan haus, nggak bersenggama pagi siang harinya, kecuali malam. Malam boleh. Biar puasa wajib, puasa sunat boleh. Berhubungan suami istri malam boleh. Nah, karena Allah tahu kamu nggak mampu kalau satu bulan itu kamu puasa Ramadan nggak berhubungan, kamu nggak mampu, baik yang laki maupun yang perempuan nggak sanggup kalian kalau sebulan itu diperikan. Sanggup? Oh, aku nggak nanya yang sanggup. Coba nggak Nah, ya, udah kalau itu kok dibahas, udah stop. Wes tekak kono ae, ojo dibahas dhisik.
Engkau nek wis teka omah baru dibahas ya. Kalau itu. Ya. Memang ibu-ibu ini sama aja kayak bapak-bapak. Kalau bapak-bapak asal udah cerita janda, wah semangat terus. Ibu-ibu pun begitu, kalau udah cerita duda semangat terus. Tapi iyalah Ustaz, tandanya normal. Ya iya, ya udah aku kan nggak apa-apa, cuman bilang. Lah itu ya Ibu ya. Paham ya sampai di situ. Jadi monggo yang mau puasa boleh. Berapa hari Ustaz puasanya? Monggo silakan, itu puasa sunat, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi yang baik-baik itu 10 hari. Mau 1 bulan pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal tahan. Karena enggak ada yang dilarang. Bahkan guru saya dulu menganjurkan puasanya 3 bulan. Rajab, Saban, Ramadan. Alhamdulillah saya belum pernah sanggup 3 bulan. Saya ngaku. Enggak soal dalil. Kenapa saya enggak pernah puasa 3 bulan? Aku enggak sanggup. Nah, lebih bagus jujur aja kita. Ya kan? Allah dan Nabi itu suka orang yang jujur. Bukan soal kita buat dosa. Kita nggak usah sok-sok nggak buat dosa lah. Nggak usah cerita lah. Orang dikasih orang aja kita udah berdosa kok. Dikasih orang kita udah berdosa. Dikasih orang kita berdosa. Kawan kita pulang umroh. Ngasih sama kita kismis sama air jam-jam segini. Kita nerima apa? Lah jauh-jauh pergi kok cuma ngasih segini. Coba. Betul nggak? Elah, nggak usah cerita kita orang yang paling hebat lah. Itulah enaknya ngaji tasawuf, Bu. Ngaji delok awake dhewe. Nengok diri sendiri, nggak nengok-nengok orang. Ngapain? Introspeksi diri. Gitu. Ini kok orang yang udah puasa kok dibilang bid'ah masuk neraka. Coba lah. Yang masuk neraka itu orang yang duduk di kafe, berzinah di kafe. Keras aku ngomong, marah kalian? Enggak kan? Itu kalau mau ya. Iya. Marah. Tapi kan awak nunjuknya ke sana kan gini-gini tadi, Bu. Lah aku kan enggak gini-gini. Lah kalau aku gini-gini sampean boleh marah, aku kan gini-gini. Berarti yang di sana-sana itu coba. Yang minum kamput masih banyak, yang main judi masih banyak, itu yang berzina-zina itu. Itu yang masuk neraka. Lo orang puasa Rajab tak kau bilang dolala masuk neraka. Sampean itu duwe utek enggak? Iya, coba. Ya kalau sampean nggak mau ya udah, jujur aja. Nggak mau tapi jujur. Nabi dan Allah suka orang yang jujur, nggak suka orang yang sombong. Kalau nggak mau buat udah, kenapa? Lemah. Apanya yang lemah? Aku lemah. Jangan hadisnya yang dikatakan lemah. Coba. Satu ketika Nabi didatangi orang ini pukul-pukul kepala, ya Allah, ya Rasul, ya Rasulullah. Kenapa? Celaka aku ya Rasul, celaka aku. Kenapa? Kata Rasul, siang hari Ramadan aku bersetubuh dengan istriku. Puasa kok 2 bulan berturut-turut. Kata Rasul, nggak sanggup ya Rasul, jangankan 2 bulan, baru 2 hari aku udah bablas ya Rasul katanya. Udah bersetubuh siang hari. Kata Rasul, kalau gitu kasih makanlah orang miskin 60 orang. Waduh, macam mana ya Rasul, aku nggak sanggup lah kalau ngasih makan orang. Jangankan 60 orang ya Rasul, 1 orang, 2 orang, aku aja pun payah makan Senin Kemis ya Rasul. Tanya. Udah tenang kau di situ. Nah, pikir Rasul masuk ke dalam dapur, diambil makanan, berup, 1 keranjang. Nah, ini sedekah buat orang di kampungmu yang miskin, kata Rasul. Ya Rasul, di kampungku aku yang paling miskin, nggak ada yang paling miskin katanya. Ya udah untukmu katanya. Nah, coba. Apakah Rasul marah-marah sama orang ini karena berbuat dosa? Enggak. Karena jujur. Lah kamu nyontoh siapa? Kamu orang puasa bulan Rajab itu kamu bilang masuk bid'ah, masuk neraka. Kamu nyontoh siapa sebenarnya? Lah aku ini bukan marah lah. Lah kalau enggak mampu ya udah. Bilang awak yang enggak sanggup. Kayak tadi. 3 bulan kami rata-rata sampai sekarang murid-murid almarhum guru saya itu rata-rata bulan Rajab besok tuh puasa 3 bulan, Bu. Rajab, Saban, Ramadan, Rajab. Sepanjang tahun begitu. Hari kedua bulan Syawal, tanggal 2 Syawal langsung puasa 6. Aku bisa, aku belum bisa aku. Aku ngaku. Biar aku ustaz aku nggak bisa. Baru aku bisa setahun sekali itu berapa? Saban, Ramadan. Awak nggak bilang nggak ada cerita dalil, awak yang nggak sanggup, udahlah. Kan enak kita kalau beragama kayak gitu. Kok nyala-nyalain orang? Rupanya kalau dia puasa masuk neraka, terus kamu yang nggak puasa masuk surga. Itu. Makanya sekarang banyak kaji-kaji yang aneh-aneh. Baca Quran kalau nggak tahu arti, nggak ada guna katanya. Itu salah, Bu. Nah, nggak baca terus. Baca Quran itu nggak tahu arti berpahala.
ibadah, nggak tahu arti. Kalau tahu arti lebih baik. Nah, bukan berarti kalau nggak tahu arti nggak ada nilai. Bu, bahkan baca Quran itu pahalanya bukan dikira per surat, bukan dikira per juz, bukan dikira per ayat. Membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf. Per huruf. Coba. Itu kata Nabi. Kamu mendapatkan minimal 10 kebaikan dari tiap huruf Al-Quran yang kamu baca. 10 minimal dari tiap huruf. Alif, lam, mim. 3 hurufnya. Berarti minimal 30. Apakah kamu tahu alif lam mim apa artinya? Coba tanya sama yang ngomong gitu. Nah, coba. Kan ada kan? Ini kadang-kadang petentang-petenteng ini baru ngaji 2 hari di YouTube. Orang yang beramal disalah-salahkan. Nggak sedapnya gitu, Bu, ya. Nah, baca Quran kalau nggak tahu artinya nggak ada gunanya. Lambimu lancip ya. Ibu kalau dibilang gitu, ada bilang. Kata Nabi, baca Quran itu bukan lagi baca keseluruhnya. Jangankan nggak tahu. Saat dikira pahalanya per huruf, bilang. Lah kamu sekarang kalau bilang Quran itu baca Quran nggak tahu arti nggak ada pahala. Sekarang tak tanya kamu, bilang. Tanya. Apa? Alif lam mim apa artinya? Yasin apa artinya? Alif lam ro apa artinya? Alif lam mim sod apa artinya? Coba tanya sama dia. Kalau nggak keblinger. Loh kamu nggak baca itu rupanya? Pas surah Al-Baqarah, alif lam mim. Coba artinya apa? Bilang. Ya kan? Coba. Yang tahu hanya Allah. Lah kamu nggak tahu. Nggak ada pahala lo kamu. Makanya ngaji itu benar-benar. Ilmu itu syariat, hakikat, tarekat, makrifatnya benar-benar kamu. Jangan sepele, jangan sembarangan. Baru ngaji 2 hari di YouTube udah semua salah. Walaupun kita masuk YouTube juga nih.